Ya, kita ketemu lagi di Ngaji Sejarah. Yang kali ini saya akan bahas tentang gerakan makar yang dilakukan oleh Kapten Andi Aziz di Makassar, ya. Yang ya di negara Indonesia Timur lah ketika itu, di NIT. Untuk melihat peristiwa ini, kita mesti melihat konteks politik Indonesia periode tahun 1950-an. Jadi berdasarkan hasil konferensi meja bundar tahun 1949, bentuk negara Indonesia itu kan nggak lagi pakai sistem kesatuan ya, tapi pakai sistem federal atau serikat, yang artinya terdiri dari beberapa negara bagian. Cuma nggak semua rakyat Indonesia, termasuk tokoh-tokoh politiknya, itu menerima keputusan ini. Dari sinilah kemudian masyarakat terbelah. Ada yang pro negara federal atau yang disebut kelompok federalis, ada juga yang pro kelompok kesatuan atau yang disebut kelompok unitaris. Nah, salah satu negara bagian itu adalah negara Indonesia Timur atau NIT, tempat di mana ya kasus Andi Aziz ini terjadi. NIT ini cukup luas ya, bahkan kayaknya negara bagian paling luas ketika itu. Mencakup Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi dan Kepulauan Maluku, minus Papua karena ketika itu kan belum selesai masalah kita sama Belanda soal Papua ini. Terus NIT sendiri masyarakatnya juga terbelah. Ada kelompok unitaris, ada juga kelompok federalis, yang sebetulnya mayoritas masyarakatnya itu pengen gabung ke Republik Indonesia atau kelompok unitaris sebetulnya mereka ini. Cuma politisi NIT ini kan mayoritas golongan federalis. Tuntutan untuk membubarkan NIT itu banyak ya, nggak cuma 1-2 kelompok aja, tapi banyak sekali kelompok yang ingin menuntut NIT itu bubar. Dan tuntutan itu semakin menjadi-jadi setelah adanya mosi integral dari Pak Natsir tahun 1950 atau April lah tepatnya, April 1950. Mosi integral itu mosi yang diajukan ke parlemen untuk menyatukan negara-negara bagian yang nggak mau Indonesia jadi negara federal. Intinya kan gitu, mosi integral. Itu satu poin. Poin kedua adalah masalah angkatan perang. Jadi pada masa itu angkatan perang kita ini kan belum solid ya, masih terpecah-pecah dalam banyak kesatuan dan laskar. Karena gagasan Muhammad Hatta tahun 48 tentang RERA atau restrukturisasi dan rasionalisasi tentara tahun 48 itu kan nggak jalan. Salah satu kesatuan yang ada pada waktu itu adalah bekas tentara Belanda atau Kenil, yang waktu itu di NIT jumlahnya masih banyak, sekitar 1.500-an orang ya, atau sekitar 2 batalion lah di NIT waktu itu, tentara Kenil. Nah, pasukan Kenil ini sama pemerintahan NIT itu sebetulnya sudah diajukan agar mereka dimasukkan ke APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Cuma usulan ini ditolak dan yang diterima cuma 1 kompi pasukan atau cuma sekitar 100 orang dari 1.500 orang tadi, dan 1 kompi itu ditempatkan di bawah komando Kapten Andi Aziz. Nah, masalah ini belum selesai ya, masalah alih status tentara Kenil menjadi APRIS ini belum selesai. Menteri Pertahanan ketika itu, Menteri Pertahanan RIS, yaitu Ngarso Dalem Hamengkubuwono ke-9, membuat keputusan untuk menempatkan 1 batalion APRIS di Makassar. Jadi 1 batalion tentara APRIS pusat itu ditempatkan di Makassar. Itu keputusan dari Menteri Pertahanan ketika itu. Sementara ya NIT sebetulnya nggak nolak. Ya, pemerintah NIT itu nggak nolak, cuma minta buat ditunda sampai anggota-anggota Kenil itu masuk ke APRIS semuanya. Kenapa? Takutnya itu bakal terjadi clash antara APRIS sama Kenil ketika tentara APRIS ini masuk ke NIT. Secara mereka kan beda komando gitu. Kemudian kedua, kekhawatiran selanjutnya, takutnya pasukan APRIS yang mendarat di Makassar itu malah jadi kompor buat kelompok-kelompok yang pro unitaris.
Karena politisi NIT kan kebanyakan pengen status negara federal, nggak pengen mereka gabung sama Republik Indonesia lagi. Tapi pusat nggak menghiraukan, karena pusat juga pengen mengamankan NIT, sekaligus tanda kutip ya, memaksa mereka ini supaya cepat-cepat gabung sama Republik Indonesia, nggak kekeh terus-menerus jadi negara federal. Nah, melihat perkembangan situasi, pasukan Kenil yang belum masuk APRIS di NIT, kemudian para politisi NIT, terutama Mr. Sumokil dan Matekohi, itu ngadain rapat mereka ini, memutuskan bahwa NIT menolak kedatangan APRIS di Makassar. Nah, suasana agak memanas ketika pasukan APRIS dari batalion pimpinan Mayor Worang itu segera akan tiba di Makassar. Nah, makanya perlu tindakan untuk meredakan suasana ini. Maka dilakukanlah pertemuan antara Kapten Tahya dari Kenil dan Letkol Mokoginta dari perwakilan APRIS. Hasil pertemuan sebetulnya positif. Jadi pasukan Kenil ini tidak akan angkat senjata melawan pasukan APRIS, dan masuknya pasukan Kenil ke APRIS itu akan dilakukan secara bertahap. Jadi mereka tetap akan masuk APRIS, tetapi pelan-pelan atau bertahap. Nggak bisa langsung 2 batalion langsung masuk ke APRIS, nggak bisa. Itu hasil rapat ketika itu, hasil pertemuan ketika itu. Ketika itu Kapten Andi Aziz ya bingung juga dia sebetulnya. Satu sisi dia ini kan bagian dari pasukan APRIS, komandan APRIS di negara Indonesia Timur kan. Cuma di satu sisi dia bertanggung jawab juga terhadap keamanan di NIT, sekaligus sebetulnya dia ini lebih pro terhadap kelompok federalis daripada unitaris. Ketemulah dia dengan Sumokil yang memang dia ini kelompok federalis garis keras. Ya udahlah, ketemu di situ. Yang ya sebetulnya Sumokil ini kan dia bukan presiden dari NIT ya, dia itu kan dulunya jaksa agung di NIT, kemudian ganti jadi menteri luar negeri NIT. Yang presidennya sendiri Sukowati itu lebih memilih untuk mengikuti kehendak rakyat untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Nah, terjadilah diskusi antara Kapten Andi Aziz dan Sumokil yang kesimpulannya Andi Aziz tidak bisa lagi berdiri di belakang Presiden Soekarno dan lebih memilih membela kepentingan NIT. Ya, dari situlah kemudian Kapten Andi Aziz ini melawan pasukan APRIS. Cuma kalau kita lihat lebih lanjut ya, kenapa Andi Aziz menolak APRIS, sebenarnya nggak heran juga sih. Nggak heran juga. Kenapa? Satu, Andi Aziz ini kan dibesarkan di lingkungan orang-orang Belanda yang cara berpikirnya itu juga cara berpikir Belanda. Nggak heran juga dia termasuk kelompok federalis, nggak unitaris. Jadi ya nggak heran lah kalau dia lebih memilih kepentingan NIT dibandingkan kepentingan untuk bersatu kembali bersama Republik Indonesia. Dan 2, Andi Aziz ini kan dari kalangan bangsawan tinggi di Bugis. Secara kalau bangsawan, kalau dia militer itu kan ya maunya dipucuk pimpinan angkatan. Jadi pimpinan militer di NIT lebih baik daripada jadi perwira bawahan di APRIS gitu kan kira-kira. Ya meskipun nggak semuanya kayak gitu ya, nggak semuanya kayak gitu, kayak Hamengkubuwono ke-9 Ngarso Dalem itu kan raja tapi bisa semerendah itu pas masuk politik. Jadi dua latar belakang dari Andi Aziz itu sebetulnya membuat kita nggak heran kenapa dia meskipun dia komandan APRIS di negara Indonesia Timur, tetapi dia melawan perintah pusat ketika akan mendaratkan pasukan APRIS dari pusat ke Makassar. Terus kalau kita menilai peristiwa ini, apakah orang-orang NIT yang pro federalis termasuk Andi Aziz itu salah? Ya kalau kita mau jujur ya sebenarnya nggak salah-salah amat ya. Kenapa ya? Karena hasil KMB itu kan memang Indonesia jadi negara federal. Apa salahnya mereka menaati hasil KMB yang disepakati oleh pemerintah? Tapi dari sisi pemerintah pusat di RIS, Republik Indonesia Serikat, ada kepentingan yang lebih besar. Ya kan? Ada kepentingan yang lebih besar. Kalau nggak cepat-cepat bersatu lagi jadi negara kesatuan, ini negara-negara kolonialis ini udah siap buat menancapkan pengaruhnya lagi di Indonesia. Jadi ya menurut saya persoalan ini ya, persoalan tentang Andi Aziz ini menurut saya masalah komunikasi lah. Toh yang pro dengan federalis dari NIT ini kan ya nggak semuanya juga, banyak juga yang pro unitaris malah. Jadi kalau dikasih waktu lebih banyak
kayaknya NIT ini bakal gabung lagi sama RI. Cuma ya ketika itu pemerintah penyelesaian konfliknya kan masih pakai model militer, pakai pengiriman pasukan sikap, kirim pasukan sikap gitu kan. Kurang mengedepankan komunikasi lah. Nah, kasus yang sama kan terjadi juga sama PRRI, terus Permesta juga ya, kurang lebih kan seandainya ada komunikasi lebih baik, seandainya ada ruang diplomasi lebih baik antar negara-negara bagian, itu sepertinya nggak akan sebanyak itu korbannya. Cuma ya itulah salah satu perjalanan sejarah dari bangsa kita di tengah keterbatasan teknologi komunikasi. Mungkin ya itu yang bisa dilakukan pada saat itu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk masalah ini. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.